Gadis itu dengan penuh sukacita menikah dengan pria yang dicintainya. Tak disangka kantong sutra peninggalan nenek membuatnya harus segera melarikan diri. Gadis itu langsung waspada dan mengamati semua orang di sekitarnya. Namun dia sama sekali tak bisa menebak siapa sebenarnya yang ingin mencelakainya saat hari pernikahannya. Ternyata nenek adalah ahli klasik Tiongkok terkenal di seluruh desa. Beliau tak pernah salah saat membantu orang menghindari bencana. Dan kantong sutra nenek sudah pernah menyelamatkannya sekali. Hal ini membuat gadis itu kembali teringat. Pada hari terakhir sebelum nenek meninggal, nenek yang tak pernah memberi petunjuk soal nasib pada keluarganya, tiba-tiba mengatakan bahwa nasib gadis itu penuh cobaan, dan berkata bahwa sepanjang hidup gadis itu akan mengalami 3 bencana besar. Lalu nenek mengeluarkan 3 kantong sutra, berniat membantu cucunya melewati bencana dengan selamat. Kantong pertama harus diberikan kepada orang ke-70 yang datang bersembahyang. Kantong kedua harus dibuka pada hari pernikahan. Setelah menjelaskan semuanya, nenek pun menghembuskan napas terakhir. Dalam 7 hari setelahnya, banyak orang datang untuk bersembahyang pada nenek. Sampai malam ke-7, jumlah orang yang datang bersembahyang berhenti di angka 69. Saat itu hujan deras di luar. Tak mungkin ada orang lagi yang datang. Semua orang mengira nenek sudah pikun. Saat hendak membongkar altar duka, seorang pria misterius datang menerobos hujan. Dengan hikmat bersembahyang di depan leluhur, lalu berbalik hendak pergi. Saat itu gadis itu memberanikan diri memberikan kantong sutra padanya. Setelah melihat isinya, wajah pria itu langsung berubah, lalu berbalik dan lari seketika. Gadis itu bingung dan mengambil kertas dari kantong itu. Tak disangka baru melihat sekilas saja dia sudah ketakutan dan terpaku. Ibunya tidak mengerti apa yang menakutkan dari selembar kertas. Dia mengambil dan melihat isinya. Ternyata tertulis beberapa nama asing. Ia tidak paham maksudnya. Sampai seorang tetangga berbisik. Nama-nama itu adalah gadis muda dari desa yang baru-baru ini menghilang. Dan di baris terakhir, ternulis nama gadis itu sendiri. Gadis itu langsung berkeringat dingin. Baru sadar bahwa nenek menyelamatkannya bukan karena tahayul. Dia khawatir pria itu akan kembali mencarinya. Maka dia memohon pada ibunya untuk segera pergi malam itu juga. Namun ibunya menyuruhnya tidak berpikiran macam-macam. Lagi pula rumah ayah tirinya sempit. Gadis itu tidak akan betah tinggal di sana. Dia menyuruh gadis itu menunggu sampai sekolah dimulai baru pindah. Dan bersikeras meninggalkannya sendirian. Tengah malam, gadis itu tak berani tidur. Hanya bisa memeluk foto nenek sambil berusaha tenang. Tiba-tiba lampu di luar berkedip. Gadis itu langsung siaga. Segera bangkit dan memeriksa. Ternyata pintu utama terbuka. Lalu terdengar suara seseorang sedang mencongkel kunci. Gadis itu langsung sadar. Pria dari upacara pemakaman itu kembali mencarinya. Dia sangat ketakutan. Tapi rumah nenek berada di tempat terpencil tanpa tetangga. Sambil mendengar langkah pelaku makin mendekat ke kamarnya, gadis itu merasa putus asa. Saat itu dia sangat merindukan nenek. Dia teringat pesan nenek sebelum wafat. Jika ada masalah harus berani dan tetap tenang. Maka gadis itu memaksa diri untuk tenang. Segera berlari ke pintu dan menguncinya. Mengambil gelas kaca dan melemparkannya keluar jendela. Berusaha menimbulkan suara untuk menakuti pelaku. Lalu dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun pelaku tidak tertipu. Malah langsung mengetahui posisi kamar. Dan berjalan lurus ke arah tempat tidur tempat gadis itu bersembunyi.